Tidak. Statement pemerintah itu kita perbaiki aja. Tidak perlu membawa di sana terus nyongkel rumput, bawa tukang rumput, nggak lama bilang atapnya harus diganti pula. Lah kan aneh bin ajaib ini. Bukan. Desain atap Jakarta International Stadium dinilai turut mempengaruhi kesehatan rumput karena menghambat laju sinar matahari. Bakul rumput yang juga mengklaim dirinya ahli agronomi, Kamal Mustaqim menyarankan agar stadion diganti lantaran terlalu menutupi lapangan. Hal itu diungkapkan Kamal saat meninjau kembali lapangan JIS bersama jurnalis senior Aiman Wicaksono. Menurutnya, rumput JIS kurang mendapatkan asupan sinar matahari. Ya sudah, ditambah matahari, dibuka. Kalau harus matahari, ya dibuka atapnya. Tapi kalau mau menambah UV, ya tambah UV-nya. Buka tutupnya lebih luas bisa kan? Ya diganti dong atap permanen stadion. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa lebih luas masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya, boleh diganti dong. Iya. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Selama ini, pihak pengelola JIS mengakali hal itu dengan menggunakan alat ultraviolet buatan. Namun, upaya tersebut masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan rumput akan sinar matahari. Pasalnya, alat tersebut tidak bisa menyinari rumput secara bersamaan karena ukurannya yang tidak sama dengan lapangan JIS. Alat tersebut hanya bisa menutupi 1/12 lapangan. Alhasil, proses penyinaran pun harus dilakukan bergantian dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Per sisi lapangan hanya bisa disinari selama 5 jam. Sedangkan menurut Kamal, idealnya rumput lapangan harus terkena sinar selama 8 jam. Menurut Kamal, rumput lapangan idealnya juga ditumbuhi rumput liar. Sementara pertumbuhan rumput liar di JIS sangat kurang. Alhasil, pemulihan rumput berjalan lambat karena tidak ada kompetisi antara rumput asli JIS dengan rumput liar. JIS memang memiliki atap buka tutup, namun ketika atapnya dibuka pun, cahaya matahari masih kesulitan menyentuh seluruh permukaan rumput. Sementara itu, Koordinator Gardu Banteng Marhain mengatakan, Presiden Jokowi perlu ikut meresmikan dan menandatangani prasasti di Jakarta International Stadium setelah direnovasi. Pembangunan JIS menggunakan dana dari pusat, sehingga Presiden Jokowi sangat layak meresmikan setelah direnovasi. Pemerintah pusat merenovasi JIS untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan politis. Pendukung Anies harusnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membantu merenovasi JIS. Pendukung Anies marah-marah ketika pemerintah pusat merenovasi JIS. Ini sangat aneh, perbuatan untuk kebaikan justru dituding macam-macam. Sudah hilang drama ini, Bang. Komentarnya sederhana. Kalau mau tanda tangan aja lah. Gak ada masalah kok. Jangan keberatan. Tanda tangan apa nih, Bang? Ya, nanti aku akan tanda tangan. Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium terus berlangsung hingga menjelang Piala Dunia U17. Proses penyempurnaan JIS, seperti akses kawasan, akses pemain dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan, semuanya sudah berproses. Targetnya Oktober semua harus selesai. Terkait dengan rumput, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk dilakukan pengecekan. Kemudian, FIFA berencana datang kembali dalam waktu dekat untuk melihat kondisi rumput stadion. FIFA sendiri belum memutuskan apakah rumput yang ada perlu diganti atau cukup dilakukan perawatan. Sudah dilakukan komunikasi dan sudah dicek. Minggu-minggu ini mereka akan datang lagi untuk melihat perkembangannya dan perawatannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengatakan, FIFA telah menyepakati Piala Dunia U17 tahun 2023 di Indonesia diselenggarakan di 4 stadion. Penyelenggaraan turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember itu digelar di Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Gelora Bung Tomo. Itu satu. Yang kedua, untuk diketahui, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengungkapkan keputusan penting terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Melalui hasil koordinasi dengan FIFA, disepakati bahwa turnamen tersebut akan menggunakan 4 stadion utama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick usai menghadiri acara peresmian Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi terkait hal ini akan datang dari pihak FIFA. Dengan sisa waktu 94 hari menuju kick-off Piala Dunia U17, efisiensi pengeluaran menjadi fokus utama. Oleh karena itu, melalui hasil koordinasi dengan FIFA dari 8 stadion awal, kesepakatan final menempatkan 4 stadion. Penempatan 4 stadion dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk aspek logistik dan perjalanan tim. Kesepakatan ini telah dicapai dengan FIFA. Namun, pernyataan resmi akan disampaikan oleh pihak FIFA
FIFA. Erik menjelaskan bahwa di Jakarta akan menjadi tuan rumah pertandingan 2 grup Piala Dunia U17. Sementara itu, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Surabaya, dan Solo masing-masing akan menjadi tuan rumah 1 grup. PSSI juga mengusulkan agar timnas Indonesia bermain di Jakarta, serta menjadikan Jakarta sebagai tempat pembukaan turnamen. Selanjutnya, rencananya adalah menjadikan Solo sebagai lokasi semifinal dan final, mengikuti suksesnya Piala Dunia U20 sebelumnya. Selain itu, Erik juga mengumumkan bahwa pada hari Rabu akan dilakukan rapat lanjutan melibatkan Menpora, PUPR, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Pertemuan tersebut akan membahas tahapan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17. Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kunjungan dari pihak FIFA pada tanggal 26 Agustus mendatang. Lebih lanjut, untuk kejuaraan dunia sepak bola wanita yang akan selesai pada pertengahan bulan ini, mereka berencana mengirim perwakilan dari Australia dan Eropa.